Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Hari ini merupakan jadwal Anda berbelanja bulanan di supermarket. Ketika Anda membeli kebutuhan bulanan, yang Anda lakukan adalah A. Pergi dengan membawa daftar belanja, tapi membiarkan diri Anda tergoda dengan membeli barang-barang lainnya. B. Hanya membeli daftar barang-barang yang ada di dalam daftar belanja. Jika tidak begitu, tidak dapat mengontrol pengeluaran Anda. C. Memutuskan apa yang akan Anda beli ketika berada di supermarket tersebut dan khawatir tentang tagihan belanjanya nanti. D. Membeli beberapa barang dan mencari barang lain dengan harga diskon. E. Menyuruh orang lain untuk berbelanja karena takut tidak dapat menahan diri saat berbelanja. Oke, langsung ke topik indikator ya. Topik indikator pada soal ini adalah mengenai kemampuan menahan atau kemampuan mengendalikan diri. Oke. Nah, kemampuan mengendalikan diri ini juga berbicara atau berkaitan dengan kemampuan mengendalikan emosi. Oke. Permasalahannya pada soal tersebut adalah Anda harus mampu membeli sesuatu sesuai kebutuhan. Jadi, keywordnya Anda harus memilih jawaban yang mengesankan bahwa Anda itu mampu mengendalikan diri. Gitu, tidak boros intinya itu. Harus mampu membeli kebutuhan bulanan sesuai dengan kebutuhan. Gitu, membeli sesuai dengan kebutuhan bulanan Anda. Gitu. Nah, poin-poin ini sebetulnya ini akan bisa ditunjang dengan kemampuan mengendalikan emosi dan kemampuan mengelola emosi atau mengendalikan emosi, mengelola emosi, juga tingkat kedewasaan. Itu. Jadi, tingkat kedewasaan juga berpengaruh. Itu. Maka kita cek ya skornya. Nah, kita cek skor. Dari A, pergi dan membawa daftar belanja, tapi membiarkan diri Anda tergoda. Oke, ini skornya 3. B, hanya membeli daftar barang yang ada di dalam daftar belanja saja. Oke, ini berarti proporsional. Oke, ini skornya 5. C, memutuskan apa yang akan Anda beli. Oke. Dan khawatir tentang tagihan belanjanya nanti. Kalau ini cenderung boros ya. Cuman ada sedikit khawatir kalau nanti tagihannya meledak. D, membeli beberapa barang dan mencari barang lain dengan harga diskon. Oke, ini skornya 1. Kenapa? Pada dasarnya orang yang berprinsip seperti ini itu dia boros. Gitu. Meskipun banyak diskon, tapi kalau banyak yang dibeli sama aja. Gitu. E, menyuruh orang lain untuk berbelanja karena takut tidak dapat menahan diri saat berbelanja. Ini lebih baik daripada yang D. Gitu. Jadi jawaban yang sesuai dengan skor yang paling tinggi adalah B. Hanya membeli daftar barang-barang yang ada di dalam daftar belanja saja. Oke. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Apa pendapat Anda tentang marah? A. Marah itu buruk. B. Marah itu buruk sekali. C. Marah itu tidak baik. D. Marah itu bisa baik bisa buruk. E. Marah itu tidak diperlukan. Oke. Topik indikator juga berkaitan dengan kemampuan mengelola emosi. Gitu. Kemampuan mengendalikan diri. Nah, dalam mengendalikan diri ini khususnya tentang marah. Itu. Marah itu kan bisa menghantarkan pada kebaikan dan keburukan. Gitu. Oke. Marah itu juga bagian dari sikap emosional. Nah, tapi marah itu sikap emosional yang cenderung negatif. Gitu. Tetapi ada positifnya juga. Gitu. Ada positifnya ketika memang diperlukan. Gitu. Diperlukan ketika
ketegasan secara sikap tidak bisa dilakukan, maka marah juga bisa menjadi metode ya untuk menggerakkan kelompok atau anggota ketika kalian sebagai pemimpin. Nah, kita cek skor nih. Yang A, marah itu buruk. Oke, ini skornya 2. B, marah itu buruk sekali. Oke, ini skornya 3. C, marah itu tidak baik. Oke, ini skornya 4. D, marah itu bisa baik, bisa buruk. Oke, ini skornya 5. E, marah itu tidak diperlukan. Oke, ini skornya 1. Gitu. Jadi, sudah tepat ya. Jadi, jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah D. Karena marah itu bisa baik, bisa buruk. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu rapat yang akan Anda ikuti tidak dihadiri ketua, sehingga jalannya rapat menjadi tidak terarah. Sebagai wakil yang ditunjuk atasan, yang akan Anda lakukan adalah A. Tetap menjalani rapat sesuai jadwal. B. Mencatat semua hasil rapat dan melaporkan pada atasan. C. Memandu anggota rapat sesuai agenda yang dijadwalkan sehingga menghasilkan suatu keputusan yang diharapkan. D. Menjalankan tugas tersebut sebatas kemampuan dan kapasitas Anda. E. Memimpin rapat dengan penuh tanggung jawab. Baik, kita lihat skornya dulu ya. Oke. Yang A, tetap menjalani rapat sesuai jadwal. Oke, ini skornya 3. B, mencatat semua hasil rapat dan melaporkannya pada atasan. Oke, ini skornya 2. C. Memandu anggota rapat sesuai dengan agenda yang dijadwalkan sehingga menghasilkan suatu keputusan yang diharapkan. Oke, ini skornya 5. Oke. Yang D. Menjalankan tugas tersebut sebatas kemampuan dan kapasitas Anda. Ini skornya 1. Dan yang E. Memimpin rapat dengan penuh tanggung jawab. Ini skornya 4. Gitu. Loh, kenapa yang D itu skornya 1? Karena Anda hanya sebatas. Kalau sebatas berarti Anda tidak bersungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh bertanggung jawab. Gitu. Jadi tentang apa pada soal ini? Topik indikatornya adalah kemampuan mengkoordinir orang lain. Gitu. Kemampuan mengkoordinir orang lain. Nah, jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda mampu memimpin. Gitu. Sorry, I-nya terlalu panjang ya. Oke, bahwa Anda tuh mampu memimpin gitu. Di situ kan pemimpinnya ketuanya sedang tidak hadir dan Anda ditunjuk oleh atasan Anda untuk sebagai wakil ketua gitu. Anda harus mampu menggerakkan dan Anda juga harus memiliki prinsip kepemimpinan. Gitu. Jangan mau didikte oleh anggota selama anggota itu tidak mematuhi gitu. Kalau masih mematuhi oke, gitu aman. Tapi ini kan kondisinya nggak stabil, nggak terarah gitu perbincangannya. Maka Anda sebagai pemimpin harus mengarahkan pembicaraan atau hasil rapat itu. Oke. Prinsip leadership atau kepemimpinan. Oke, itu ya. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah C. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat untuk menyelesaikan tugas yang cukup berat. Namun anggota tim terlihat tidak peduli dengan tugas yang diberikan oleh atasan. Sikap saya, A. Menyelesaikan tugas tersebut sendirian. B. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikan tugas. C. Menasehati anggota agar sadar akan tugas yang diemban. D. Melaporkan para anggota kepada atasan agar diberi sanksi. E. Mengancam akan mengeluarkan anggota yang tidak serius bekerja menyelesaikan tugas. Oke. Topik indikator pada soal ini berbicara tentang kemampuan mengendalikan atau kemampuan mengkoordinir orang lain. Gitu. Mengkoordinir orang lain. Nah, pada dasarnya pada soal itu kan anggota Anda itu tidak semangat ya, sedangkan deadline itu sangat ketat.
gitu. Atau anggota Anda tuh tidak peduli padahal deadline ini sangat ketat. Nah, maka Anda harus mampu membangkitkan semangat sebagai pemimpin. Jadi, harus mampu membangkitkan semangat siapa? Membangkitkan semangat anggota. Oke. Karena Anda di sini sebagai pemimpin, ya. Karena Anda juga bekerja sebagai tim, tidak boleh bekerja sendiri. Dan membagi tugasnya secara adil. Gitu. Mampu membagi tugas secara adil. Oke. Membagi tugas secara adil atau dengan adil. Nah, supaya tidak terjadi gontok-gontokan, biar kompak. Nah, kita cek nih skornya. Yang A menyelesaikan tugas sendirian. Oke, ini skornya 1 karena bukan typical leadership. Gitu, itu individual. Sedangkan Anda di sini dituntut untuk bekerja secara tim. B membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikan tugas. Oke, ini skornya 5. Yang C skornya 4. Yang D itu skornya 3. Yang E skornya 2. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah B. Membagi tugas dan memberikan motivasi. Oke. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada seorang anak didik yang tidak mampu membayar uang ujian. Karena hal tersebut, saya A. Pura-pura tidak mengetahui. B. Merasa kasihan dan berusaha menghiburnya. C. Menganggap hal itu sebagai hal biasa. D. Membiarkan karena setiap orang memiliki masalah-masalah sendiri. E. Mengkoordinir teman-teman untuk iuran guna membayar biaya dan saya ikut juga ikut iuran ya. Oke. Topik indikator pada soal ini adalah kemampuan menggerakkan ya. Lagi-lagi tentang leadership gitu. Kepemimpinan. Kemampuan ini itu bisa dilihat dari bagaimana cara Anda mengkoordinir orang lain untuk membantu orang lain. Gitu. Jadi jejaring kerja kalau di dalam Permenpan ya. Nah, di sini Anda harus memiliki empati yang kuat. Harus memiliki empati. Nah, empati itu berkaitan dengan keramahan terhadap orang lain, keramahan, kasih sayang, gitu ya. Terlebih di sini Anda sebagai guru yang memiliki anak didik yang tidak mampu membayar uang ujian, gitu. Kemudian Anda juga harus mampu mengkoordinir teman-temannya, mengkoordinir teman-teman yang lain untuk membantu anak didik yang tidak mampu itu. Gitu. Membantu anak didik yang tidak mampu. Oke, kita cek nih skornya. A. Pura-pura tidak mengetahui. Ini skornya 1. B. Ini skornya 4. Jadi kalau nggak bisa melakukan sesuatu banget, minimal Anda menghibur. Gitu. Jangan membiarkan atau pura-pura tidak tahu. C. Menganggap hal itu sebagai hal biasa. Oke, ini skornya 3. Yang D skornya 2 karena membiarkan. Yang E mengkoordinir teman-teman. Nah, ini skornya 5. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah E. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda diberikan sebuah proyek yang agak sulit untuk dilakukan. Untuk menyelesaikannya, Anda akan A. Mengerjakan secara sebentar-bentar dan mengesampingkan ketika Anda bosan. B. Mengerjakan secara efisien dan menyusun pekerjaan Anda secara hati-hati dan berpegang teguh pada jadwal Anda tanpa menunda lebih jauh. C. Tepat waktu mengerjakannya karena merasa lebih mudah dikerjakan secara cepat. D. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan detail-detail yang rumit. E. Menolak proyek tersebut karena Anda tahu kemungkinan selesainya sangat kecil. Oke,
Topik indikator pada soal ini adalah berkaitan dengan profesionalisme, ya. Profesionalisme. Nah, profesionalisme ini dilakukan sesuai dengan soal itu, sesuai dengan kasus pada soal itu maksudnya. Nah, Anda harus bersikap profesional, dan Anda harus, kan itu kayak di trigger ya, untuk mau dan mampu belajar hal-hal yang baru, belajar berkelanjutan gitu. Supaya Anda juga memiliki apa yang namanya ya? Terupgrade gitu. Nah, dan Anda harus mampu mengerjakan proyek secara efisien gitu. Jadi profesionalisme itu juga berbicara dengan efektivitas dan efisien. Efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Efisiensi dalam bekerja. Oke, kita cek ya skornya. Skor yang A, mengerjakan secara sebentar-bentar. Oke, ini skornya 2 gitu. Karena malah nggak efektif dan nggak efisien. B, mengerjakan secara efisien dan menyusun pekerjaan secara detail. Hati-hati. Oke, ini skornya 5. Yang C skornya 4. Yang D skornya 3. Dan yang E skornya 1. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah B. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda berhenti guna bertanya kepada seseorang yang lewat tentang arah jalan yang Anda cari. Ternyata penjelasan rute yang Anda tanyakan agak panjang. Maka, A berangkat dengan semangat dan menemukan jalan yang diperlukan tanpa kerepotan. B berhasil menemukan rute yang benar. Oke. C mengakui bahwa Anda tidak cukup menangkap semua itu dan meminta orang yang lewat tersebut dengan murah hati untuk mengulanginya. D, karena Anda tidak dapat menangkap semuanya, maka lebih baik berbalik arah dan kembali ke tempat semula. E, menelepon keluarga dan meminta arahan jalan yang benar. Oke. Soal ini berbicara tentang bagaimana Anda bisa belajar berkelanjutan gitu. Jadi kemampuan atau kemauan belajar berkelanjutan. Ini penting banget dalam sebuah instansi karena kalau Anda tidak memiliki prinsip ini, Anda tidak akan awet di dalam sebuah instansi tersebut. Gitu. Mungkin penilaian Anda kurang baik. Itu karena Anda tidak mau mengupgrade diri. Nah, ini kan ilustrasinya kayak gitu. Anda menanyakan rute jalan kepada orang, tapi orang itu tidak terlalu panjang ya, tidak simpel. Apa yang Anda lakukan? Nah, di sini Anda harus semangat mempelajari atau menyimak orang tersebut dalam menerangkan. Kemudian Anda harus perhatikan dengan detail. Oke. Dengan detail. Nah, sehingga Anda mampu menyerap semua informasi dengan benar. Gitu. Menyerap informasi dengan benar. Oke. Kita cek ya skornya. Yang A, berangkat dengan semangat dan menemukan jalan yang diperlukan tanpa kerepotan. Oke, ini skornya 5. Kenapa? Karena Anda di sini menunjukkan bahwa Anda fokus gitu ya. Anda fokus sehingga informasinya tertangkap. Oke. Yang B itu skornya 2. Nah, jadi kenapa 2? Karena Anda berhasil melakukan rute yang benar untuk sementara waktu sebelum lupa langkah berikutnya dan Anda harus bertanya ke arah kepada orang lain. Kalau itu kan malah tersendat-sendat ya. Gitu. Makanya ini skornya 2. Saya mengakui bahwa Anda tidak cukup menangkap semua itu. Oke, ini skornya 4. Kenapa? Ini Anda lebih tahu kapasitas diri gitu. Wah, saya nggak bisa menangkap nih. Jujur aja gitu kalau Anda kurang menangkap dan Anda meminta mengulanginya. Itu lebih baik daripada Anda
Oh, sotoy ya, sok tahu. Yang D ini skornya 1. Itu malah mundur. Yang E skornya 3. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A.